Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Materinya hari ini tentang clipping algorithm ya, atau algoritma clipping. Jadi clipping, ingatkan kembali ya, clipping itu bisa dilakukan pada vertex, titik ya, kemudian pada garis, line clipping, dan pada polygon clipping. Yang hari ini akan kita bahas nanti tentang algoritma line clipping. Kalau pada vertex clipping ini sangat sederhana ya. Kita tinggal cek aja apakah posisi dari titiknya x, nilai x dan y dari titik tersebut itu berada pada daerah clipping window ini ya. Clipping window-nya itu ada batas x min, x max, kemudian y min, y max. Nah, biasanya dia bentuknya itu persegi panjang ya. Sebenarnya bisa juga bentuk poligon ya, tapi yang umumnya digunakan adalah bentuk persegi panjang ya. Vertex clipping seperti contohnya yang lain ya. Nah, kemudian kalau line clipping itu nanti bisa ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama dia bisa invisible, kemudian bisa visible, dan partially visible ya. Nah, partial visible ini bisa half partial ataupun full partial. Ini sebenarnya jadi satu kasus ya, satu case. Nah, nanti di algoritma line clipping kalau invisible dan visible, nah itu lebih mudah dideteksi ya. Nah, kalau untuk yang partial visible, yaitu nanti perlu perlakuan khusus ya. Nanti kita harus cari titik potongnya ini ya, titik perpotongannya ya. Nah, ada beberapa algoritma line clipping ya. Ada cone Sutherland line clipping, kemudian ada midpoint subdivision line clipping, ada yang Bursley line clipping. Nah, yang akan kita bahas ini ada yang pertama ya, yang cone Sutherland algorithm ya, line clipping algorithm. Nah, dalam algoritma cone Sutherland ini tadi seperti yang tadi ya, kasusnya akan dibagi menjadi 3 kemungkinan ya. Ya, garis yang tadi ya, yang garis tersebut ya, apakah garis itu tampak ya, visible, apakah garis itu tidak tampak, not visible atau invisible tadi ya, atau dia masuk di clipping case ya, masuk di kasus pemotongan garis ya. Nanti kita lihat ya, ini bagaimana untuk memeriksa dari ketiga kemungkinan untuk 3 kategori ini. Nah, yang pertama garis tampaknya. Nah, garis tampak artinya garis tersebut ada di dalam jendela ya, atau jendela clipping ya, atau clipping window ya. Artinya itu kedua titik ujung garis atau endpoint dari garis tersebut itu terletak di dalam window ya. Kalau garis kan punya 2 titik ya. Nah, nanti dicek endpointnya ya, semua endpointnya, kedua titik tadi dicek apakah dia posisinya ada. Kalau posisinya dia ada di dua-duanya ada di dalam clipping window ya, artinya maka dia akan dikategorikan sebagai garis tampak ya. Maka kemudian eksekusi berikutnya akan ditampilkan ya, garis akan ditampilkan. Nah, kasus kedua ya, ketika sepenuhnya garis itu di luar jendela pemotongan ya, di luar clipping window-nya ya, maka garis itu tidak akan terlihat ya, atau garis itu tidak akan ditampilkan. Nah, ya garis tersebut tidak tampak kalau dia berada di luar nanti nilai x min y min ya. Ini contohnya misalkan ya,
Misalkan kita punya satu garis ya, dua titik, ada dua titik A dan B, garis AB. Titik A itu X1 Y1, kemudian titik B itu X2 Y2 ya. Ini adalah endpointnya ya, dari garis AB ya. Kemudian kita punya koordinat Windows-nya ya, X-min Y-min, X-max Y-max ya. Ini koordinat untuk dari clipping window-nya ya. Batas bawahnya itu batas kirinya itu X-min ya, batas kanan X-max, batas bawah Y-min, batas atas Y-max ya. Nanti perlu dicek ya, apakah dia titik itu berada di dalam batas-batasan ini atau tidak ya. Semua nilai X1, Y1, X2, Y2 ini ya, akan dicek dengan batasan dari X-min, X-max, Y-min, Y-max ya. Nah, kemudian kalau dia tidak termasuk dalam garis tampak ataupun garis tidak tampak ya, maka dia akan dianggap sebagai kasus terpotong ya. Nah, nanti kalau dalam algoritma Cohen Sutherland ini akan dibuat region ya, atau bagian, atau ada 9 bagian, 9 region ya, atau 9 daerah gitu ya, 9 wilayah gitu ya. Jadi nanti 9 region tadi akan diberi kode 4 bit ya. Akan diberi kode 4 bit. Nanti kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi akan ada 9 region ya. Ada 9 blok daerah seperti ini ya. Ada region atas, tengah, bawah ya, kemudian kiri, tengah, kemudian kanan ya. Nah, clipping window itu ada, atau jendela potongannya ada di tengah ini ya. Di tengah ini. Nilai bitnya 4 bit tadi, kode 4 bitnya adalah 000 ya. 4 bitnya 0000. Nah, ini posisi, kode posisi ya. Kalau bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 ya. Kalau nilai bitnya itu 1, dia yang bit kanan ya, bit 1 ini, bit paling kanan, berarti dia ini nanti, berarti titik tersebut ada di posisi kiri ya. Yang ini ya. Berarti ada di posisi kirinya. Nanti kita lakukan perhitungan, ada perhitungannya untuk menentukan titik itu berada di mana, kan ada perhitungannya. Sederhana aja nanti. Untuk menentukan bitnya itu 0 atau 1 ya. Nah, kalau nanti bit kirinya itu bit satunya itu bit yang paling kanan ya, ini ya. Bit yang paling kanan ya. Bit paling kanan itu 1, itu berarti dia ada titiknya ada di posisi kiri ini. Ya. Kalau bit keduanya, bit 2 itu 1, maka dia ada di posisi kanan ya. Ini bit kedua ini posisi kanan ini 1 ya. Kemudian kalau di bit ketiga, ini bawah, bit ketiga ya. Kalau bit ketiga 1, dia ada di titiknya ada di bawah ya. Kemudian kalau di atas, ini bit yang paling kiri ya. Kalau bit yang paling kiri itu 1, bit 4 ya. Berarti dia ada di bagian atas. Kalau kiri atas berarti bit kirinya 1 ya, bit satunya 1, bit 4-nya 1 ya. Jadi dia di kiri atas. Kalau di kanan bawah misalkan ya, maka bit 2 dan bit 3-nya 1 dan seterusnya ya, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini posisi bitnya. Nah, nanti kita akan tentukan bagaimana cara menghitung atau mencari nilai 4 bit ini ya. Nah, nanti ini dicari untuk semua titik ya dari garis tersebut ya.
Nah, garis tadi kan punya 2 titik kan ya. Misalkan tadi ada garis A, ada garis AB, maka dicek, nanti dicari nilai untuk setiap titiknya ya. Nah, misalkan ini 1 titik dulu ya, A dulu misalkan ya. Nah, titik A ini dia nanti punya, dia ada di posisi mana nih ya? Dia punya 4 bit ini juga ya, dengan posisi 4 bitnya. Nah, untuk mencari 4 bit, nanti nilai dari X, Y punya A tadi misalkan ya. Nah, nanti akan dihitung seperti ini. Untuk bit 1 ya, bit 2, bit 3, bit 4 ya. Nah, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Nanti akan menentukan juga dia posisinya titik itu ada di mana ya. Jadi kalau ini 1 berarti di atas. Kalau misalkan di sini 1 sama ini 1, yang lainnya 0 ya, berarti di kanan atas gitu ya. Nah, bit 1 ini carinya seperti ini ya. Jadi sign ini untuk menentukan nilai 0 sama 1-nya nanti ya. Di fungsi ya, fungsi. Nah, di dalam fungsi ini ada rumusnya seperti ini, sederhana aja kan. Jadi X min dikurang dengan X ya. X minnya dikurang dengan X. Nah, kalau X berarti kalau ininya dia, kalau X-nya itu dia positif ya, berarti kan dia X-nya itu lebih besar ya, berarti dia ada di kalau X-nya positif, dia berarti nanti negatif hasilnya. Kalau X ini lebih dari ini ya, kalau nilai X ini lebih dari ini, dia di sini pasti negatif kan ya. Misalkan di sini X-nya itu, X min-nya min 1 misalkan ya. Di sini min 1 ya. Kalau ini lebih besar, dia akan di sebelah kanan ya, negatif ya. Dia lebih besar, kalau dia lebih kecil negatif. Kalau di sini dia akan sebelah kiri ya. Nah, misalkan X-nya ini 0 misalkan ya. Kalau min 1 dikurang 0 min 1 ya. Nah, berarti dia posisinya di 0 ya. Dia ada di sini posisinya kalau 0 ya. Kalau ini min 1, X-nya 0, dia ada di sini ya. Dia maka nilainya sen-nya 0 ya. Tapi kalau misalkan titiknya ada di min 2 misalkan ya. X-nya ini min 2 misalkan ya. Nah, min 2 min 1 dikurang min 2. Nah, ini jadi plus 2 ya. Min 1 ditambah 2 ya. Jadi 1 ya. Hasilnya positif ya. Berarti dia di sini ya. Jadi min 2 tadi kan di sini ya. Hasilnya dimasukkan sini positif kan ya. Jadi 1 kan dihitung sini jadi. Maka kalau positif, maka sen-nya 1 ya. Nah, gitu semua ya. Ini dicari rumusnya seperti ini. Untuk bit 2 ini kanan ya. Ya X max ya. Sini X max-nya ya. Dikurang dengan, nah ini untuk menentukan apakah dia ini, kalau dia ini nanti di sini positif ya. Berarti dia nanti ada di sebelah kanan ini ya. Berarti bitnya 1 di sini, bit kanannya ya. Tapi kalau dia di sini hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif berarti dia ada di sini ya, 0 nanti. Bitnya 0 gitu. Nah, kalau Y-min gitu juga ya, Y-min kalau dia hasilnya positif, dia berarti nilainya 1 ada di sini, bit yang ketiganya ya. Tapi kalau negatif nanti berarti bit ketiganya 0 ya di sini ya. Dia berarti ada di atas dari Y-min ya, di atas bawahnya ya. Dan seterusnya ya, Y-max juga gitu ya. Y-max kalau dia positif berarti dia ada di atas ini ya, bitnya 1. Tapi kalau setelah Y-min dikurang Y-max nya itu ternyata negatif hasilnya, berarti
nilai ini 0 ya. Ini 0 berarti Y-nya itu ada posisinya ada di bawah batas Y max ini, batas atas. Sampai sini paham ya? Ini sederhana ya ngitungnya ya. Ini untuk titik kedua titik ya. Titik kalau tadi garis AB, nanti titik A-nya dicari, kode bitnya ini dia ada di posisi mana di sini dari region ini ya. Dan titik B-nya juga dicari, kode 4 bitnya dia ada di posisi di mana di sini. Nah, kemudian nanti dilakukan operasi OR dan AND nanti ya. Saya mungkin dites dulu nih ya. Semuanya ini ya, saya ingin konfirmasi sudah paham belum ya. Nah, nanti kedua titik tadi AB misalkan ya, nanti akan dilakukan operasi OR dan AND. Nah, coba ini kalau kita punya titik nilai A-nya kode bitnya ini seperti ini 0101 ya, kemudian B itu 1001. Nah, A OR B itu berapa, A and B itu berapa. Nah, ditulis langsung di chat semuanya ya, saya harapkan semuanya menjawab ya. Diketik di chat semuanya, langsung aja ditulis jawabannya ya. A or B sama dengan berapa ya, A and B sama dengan berapa ya. Saya ingin tahu nih, sudah ngambil logika semua ya, mata kuliah logika sudah ya. Operasi AND or not sudah bisa ya. Nah, misalkan ini ada dua nilai, A-nya 0101, B-nya 1001. Nanti A or B itu berapa, A and B itu berapa. Oke, satu orang lagi saya tutup ya jawabannya ya. Ini belum saya nyatakan benar atau salah ya. Oke, udah punya habis ya. Ya, jawabannya udah benar semua ya. Kalau A or B berarti kalau di OR kan berarti harus satu semuanya ya, baru nilainya 1 ya. Jadi yang A or B itu 1101 ya. Kalau A and B, nah kalau benar 1 kalau dia dua-duanya 1 ya. Ya, kalau yang OR tadi kalau salah satu itu ada satunya dia pasti benar 1 ya. Tapi kalau N harus dua-duanya 1 ya. Ya, A and B berarti 0001 ya. Ya, sudah benar semua jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita menemukan tadi kode bitnya ya, kode 4 bit masing-masing titik tadi ya, kedua titik, kita lakukan operasi OR ya pada kedua titik akhir tadi ya. Operasi OR pada bit sign bitnya ya, pada bit kode 4 bit tadi dari kedua titik. Yang pertama kita lakukan operasi OR. Langkah kedua ini ya. Nah, jika setelah operasi OR tadi menghasilkan 000 operasinya ya, maka dia dianggap garis tampaknya. Artinya apa ini? Saya bisa jawab nggak nih? Kalau menghasilkan 000 ya, operasi OR kedua titik tadi menghasilkan 00, artinya apa? Kedua titik bit sign-nya apa? A sama B apa? Kode 4 bitnya apa? Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kode 4 bitnya A dan B. Kalau dia operasi OR-nya itu menghasilkan 00, berarti kode bit dari A dan B itu ini nggak dijawab ya. Kodenya adalah, ayo langsung, ada yang mau jawab nggak? Kalau di OR kan hasilnya sama dengan 00 ya. Nah, misalkan kita OR kan gini ya. Nah, saya tulis di chat aja ya. Kalau dia di OR kan itu kodenya hasilnya 000, berarti nilai A sama B nya berapa? Pasti 0 semua ya. Ini kalian jawab nih, A dan B nya 0 semua ya. Nah, berarti udah paham ya.
Berarti A dan B-nya 0 semua. Berarti tadi kedua titiknya itu ada di region ini ya. Di region 00. Artinya apa kalau di region 00? Dia kalau kedua ada di region ini, berarti dia garis tampak ya. Berarti dia garis tampak. Nah, kalau tidak ya, kalau ada satunya di sini ya. Apakah di sininya satu atau di sini sama sini atau sini sama sini gitu ya. Yang jelas ada satunya di sini. Kalau orangnya tidak menghasilkan ini ya, jika tidak menghasilkan 000, nah lakukan langkah ini ya. Lakukan operasi N ya. Kedua titik tadi di N-kan ya. Keduanya di N-kan. Nah, jika hasil operasi N-nya itu tidak menghasilkan 00, artinya apa? Nah, misalnya gini ya. Di N-kan ya. Di N-kan A sama B itu di N-kan. Itu tidak menghasilkan 00. Ya, misalkan ini ya, ini ada satunya gitu berarti kan. Nah, artinya A dan B ini apa? Bisa. Nah, kita lihat di regionnya tadi ya. Kita lihat di regionnya nih. Nah, kira-kira mana nih dari region ini ya? Nilai bit kode bitnya ya. Dari nilai kode bit ini yang bisa kalau di N kan menghasilkan 000 semua ya. Mana dengan mana gitu ya. Ada banyak kemungkinan ya. Bisa pilih aja yang mana. Oke, satu orang jawab ya, Andika ya. Ada lagi nggak? Oke, 2 orang. Mungkin satu lagi ya. Kalau coba Muhammad Zulfikar di ini yang menghasilkan 000 atau yang tidak 000 ya. Coba dituliskan di situ. 000 atau bukan 000. Zulfikar akan dijelaskan, ditambahkan itu keterangannya. Itu yang di-N-kan 000 atau yang tidak 000. Mungkin satu lagi ya. Yang tidak menghasilkan 000 ya. Oke, yang 000 ya. Satu lagi mungkin yang tidak menghasilkan 000 mana? Kita bahas dulu ya. Yang tidak 000 ya. Yang kita bahas yang 000 dulu ya. Nah, kalau yang 00 sambil nunggu ya, yang jawab yang tidak menghasilkan 00 belum ada jawab nih. Nanti kita bahas dulu yang menghasilkan 000 ya. Tadi dijelaskan kalau jawaban si ini Andrika ya. Menghasilkan 000 itu kanan atas dengan kiri bawah, kemudian kanan bawah dengan kiri atas, kanan tengah dengan kiri tengah ya. Kanan tengah dengan kiri tengah ya. Kanan atas dengan kiri bawah ya. Kemudian kanan bawah dengan kiri atas ya. Sini ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini ya. Kanan tengah dengan kiri tengah ya. Ya, sama saya tambahkan ini dengan ini ya. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Kemudian nanti yang kalau ketemu titik, salah satu titiknya ada di ini juga pasti 0 kan ya. Kalau di N kan dengan yang ini 0 ya. Mau dimanapun ya, mau di sini semua daerah sini ya. Kalau yang satu titiknya tuh 000 ya, dia pasti akan 0 ya. Kalau di N akan 0. Nanti ya saya tambahkan 2 ya tadi yang jawaban Andika tadi ya. Ini dengan ini sama nanti yang satu titiknya itu ada di tengah gitu. Mau dimanapun di sini, kalau dia salah satu titiknya di tengah, kalau di N kan pasti akan 0 ya. Gitu ya. Oke, yang tidak menghasilkan 00 salah satunya apa nih? Atas kiri dengan kiri tengah
atas kiri dengan kiri tengah, atas kiri dengan kiri tengah ya, kiri bawah ya. Oke, yang ini ya Alia maksudnya ya, atas kiri dengan kiri tengah sini ya, yang ini ya, atau dengan ini ya. Nah jadi kalau yang menghasilkan pasti ada satunya ya, itu pasti dia ada di region yang sama, dia nilai bitnya itu sama ya. Apakah di bit kirinya, kalau ini berarti kan bit kirinya tadi yang dimaksud Alia tadi ya, kan bit kirinya 1 ya. Pasti dia ada satunya ya, atau dia ada di area di atas ini ya. Kalau di atas ini berarti bit 4 bit atas ini ya, dan seterusnya ya. Kalau dia di sini ya, antara ini dengan ini, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini ya, nah, itu kan ada satunya, atau di bawahnya. Jadi dia ada di region yang nilai bitnya itu ada yang sama di sini. Nah, pasti ada satunya. Dia kalau dua-duanya itu ini pasti dia nanti tidak tampak ya, pasti tidak tampak. Kalau di N kan dia ada satunya, pasti dia ada di sini ya, tidak tampak ya, pasti tidak tampak. Nah jadi dia kalau di N kan itu tadi ada satunya ya, tidak menghasilkan 00, berarti dia tidak tampak tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya, tidak tampak. Nah tapi kalau dia berarti sebaliknya ya, kalau dia ada menghasilkan 000 ya, nah ini yang namanya kasus terpotong dia ya. Jadi garis itu tadi ya pasti terpotong tadi ya, dia kan berpotongan dengan ini ya, berpotongan dengan ini ya. Kalau misalnya di sini dengan ini ya tadi ya, ini ada titik potongnya di sini ya, ini ada titik potongnya ya. Atau ini dengan sini misalkan ya, atau misalkan di tengah ya, di tengah dengan yang semua daerah ini ya, nanti pasti ketemu titik potong. Nah, kalau di tengah dia parsiali ya, kalau salah satu titiknya di tengah dia parsiali, hanya satu titik potong ya. Tapi kalau yang bersilangan ini nanti dia ada 2 titik potong. Nah nanti untuk yang kasus terpotong, nah dia akan kita cari ya, akan kita cari. Nah kalau yang tampak dan tidak tampak udah jelas ya, gampang ya. Jadi ini nggak tampak itu ditampilkan, kalau tidak tampak ya sudah diabaikan aja ya. Nah kalau kasus terpotong, nah ini langkah keempat. Nah akan kita lakukan seperti ini. Nah kita akan cari kemiringan garisnya. Nah, gradien ya, ingat rumus gradien ya. Kemiringan garis dari 2 titik ya, kemiringan garis dari 2 titik, cari nilai gradiennya ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 ya. Kemiringan garis. Nah, kemudian ada 4, dia akan berpotongan dengan 4 ini ya. 4 batas ini, X min batas kiri, X max batas kanan, Y min batas bawah, Y max batas atas ya. Nah kalau dia bit satunya 1 ya, nah, bit satunya 1 tadi ya, satunya 1 ya, dia berarti berpotongan dengan batas kiri ya, dengan X min ya. Nah kalau bit satunya 1 ya, bit satunya 1, nah gunakan rumus ini ya. Untuk nilai Y-nya ya, Y3-nya ya, Y yang ini ya, yang perpotongan ya, kita nyari untuk nilai Y perpotongannya. Itu dicari Y1 ditambah dengan gradien tadi M dikali dengan batas kiri X min dikurang X-nya ya, nilai X1-nya. Nah nanti titik potongnya adalah X min dan Y3 ya. Titik potongnya adalah X min dengan Y3 ya. Nah kemudian kalau bit 2-nya adalah 1 ya, yang satunya bit 2-nya ya, maka dia berpotongan dengan batas kanan ya. Ini untuk semua titik ya, karena ada 2 titik ini, semua titik dicari. Nah nanti ini perpotongannya X max sama Y3 ya.
tadi X min sama Y3 nya, ini X max sama Y3. Dan kalau dia B3 nya yang satu ya, oh ini salah ini ya, B3 nilainya 1 ya. Jadi batas bawah ini cari X nya ya, nilai X nya, nanti titik potongnya adalah X3, Y min ya, Y min batas bawahnya ya. Nah satu lagi, kalau bit yang satunya adalah bit 4 ya, maka yang berpotongan adalah berpotongan dengan batas atas ya, berpotongan dengan batas atasnya. Nah, rumusnya seperti itu, nanti dicari untuk nilai titik potongnya adalah X3, Y max ya, atas. Nah, dan selanjutnya ya, ini kita ke soal ya. Oke, nanti semua ngerjakan ya. Sebelum ke soal mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti untuk soalnya kita bagi ada 5 garis ini ya. Nanti sesuai dengan NPM ya, NPM terakhir dibagi 5 ya, sisanya berapa ya? Sisanya berapa? Dibagi 5, NPM-nya sisanya berapa? Kalau sisanya 0 itu mengerjakan garis AB, kalau 1 itu garis CD ya, kalau 2 itu garis EF, kalau 3 garis GH, kalau 4 garis J ya. Kalau tidak ada pertanyaan silakan langsung dikerjakan ya. Sesuai dengan masing-masing tadi ya. Masing-masing hasil bagi dari digit NPM terakhir ya.